wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya semua? Perkenalkan, saya Isdar SPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang teks ulasan. Apa yang kalian ketahui tentang teks ulasan? Ciri-ciri teks ulasan, jenis karya apa saja objek teks ulasan, dan struktur teks ulasan. Ulasan bisa disebut dengan istilah kupasan, tafsiran, ataupun komentar terhadap suatu hal. Secara umum, teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, resensi atau review terhadap suatu karya, seperti film, buku, novel, drama, dan lain-lain, untuk dijadikan tolak ukur kualitas atau kelebihan serta kekurangan sebuah karya kepada pembaca. Ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan yang pertama, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, pendapat atau opini penulis berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari karya yang diulas. Yang ketiga, untuk ulasan buku, novel, atau karya tulis lainnya disebut resensi. Apa saja karya yang menjadi objek teks ulasan? Yang pertama adalah buku ilmiah, yang kedua novel atau cerpen, yang ketiga lagu, yang keempat film, yang kelima puisi atau drama. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Apa identitas karya? Identitas karya mencakup tentang judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, halaman, dan ukuran buku. Perhatikan contoh berikut. Identitas film Laskar Pelangi yang terdiri dari judul Laskar Pelangi, penulis Andre Hirata, buku fiksi, penerbit Bentang, tebal halaman 592 halaman, dan tahun terbit tahun 2005. Orientasi merupakan bagian yang pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Perhatikan contoh berikut. Bagian orientasi pada film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi merupakan sebuah film yang dibuat langsung oleh Riri Riza dengan berdasarkan novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Karya ini bercerita mengenai kehidupan anak-anak yang tinggal di Pulau Belitung, dengan mayoritas penduduknya merupakan suku Melayu dan Tionghoa. Anak-anak tersebut masih memiliki semangat yang tinggi untuk dapat mengecap pendidikan setinggi mungkin, walaupun dibatasi dengan keadaan ekonomi keluarga mereka yang serba susah. Selanjutnya, sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi suatu karya. Contoh sinopsis dalam film Laskar Pelangi terdapat pada bagian cerita ini berkisah dari sebuah sekolah Muhammadiyah yang telah menjadi tempat anak-anak tersebut belajar, terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud provinsi karena siswa yang belajar kurang dari 10 anak. Akhirnya harapan pun datang ketika upacara pembukaan, seorang ibu membawa anaknya yang bernama Harun untuk didaftarkan di sekolah tersebut. Sehingga kini sekolah Muhammadiyah memiliki jumlah murid genap 10 orang. Dengan demikian, sekolah Muhammadiyah tidak jadi ditutup.
Kemudian analisis. Analisis berisi tentang paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Contoh bagian analisis pada film Laskar Pelangi yaitu semua anak murid yang akan belajar di sekolah tersebut memiliki karakter dan kelebihannya masing-masing. Persoalan demi persoalan yang dihadapi para anak-anak tersebut dalam cerita memberikan kita pandangan jika di luar sana masih banyak anak-anak yang kurang mampu, namun masih tetap memiliki semangat untuk menggapai mimpi mereka dengan bersekolah. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas, serta berisi paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari novel tersebut, seperti keagamaan, moral, ketegaran hidup, bahkan makna sebuah takdir yang tidak bisa kita tebak. Di samping memiliki berbagai kelebihan, ternyata novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca, apalagi glosarium diletakkan di bagian belakang novel. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Apa saja kaidah kebahasaan teks ulasan? Kaidah kebahasaan teks ulasan terdiri dari 1. Penggunaan konjungsi penerang. Yang kedua, penggunaan konjungsi temporal. Yang ketiga, penggunaan konjungsi penyebab. Yang keempat, penggunaan ungkapan saran. Perhatikan contoh penggunaan konjungsi penerang berikut. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Contoh yang kedua, novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Contoh penggunaan konjungsi temporal yaitu sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Contoh yang kedua, kemudian ia mencari Anwar. Contoh penggunaan konjungsi penyebab. Contoh yang pertama, akan tetapi, karena Rusli juga pandai berbicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Contoh yang kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Contoh menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Contoh yang pertama, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Yang kedua, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Contoh yang ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertaubat. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari teks ulasan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.